Apa sih keadaan khususnya? Ini dia. Ya, sekarang kita bakal ngebahas satu-satu ya. Dari yang pertama, diketahui bahwa A tidak memiliki elemen. Jadi, banyak hasil kejadian A sama dengan 0. Jadi, peluang kejadian A juga 0 ya. Nah, keadaan ini disebut sebagai kemustahilan. Lalu yang kedua, diketahui bahwa A memiliki ruang sampel. Jadi, banyak kejadian A sama dengan banyaknya hasil yang mungkin. Jadi, peluang kejadian A sama dengan 1. Keadaan ini disebut sebagai kepastian. Nah, dari semua kemungkinan yang tadi kita bahas, dapat kita simpulkan, yang pertama, besarnya peluang suatu kejadian berkisar antara 0 dan 1. Lalu, peluang suatu kejadian 0 disebut sebagai kemustahilan. Tapi, jika peluang suatu kejadian 1 disebut sebagai kepastian. Nah, udah pada paham belum tadi mengenai peluang kejadian? Sekarang kita lanjut ya mengenai frekuensi harapan. Sebelumnya, kalian udah tahu nggak sih apa itu frekuensi harapan? Yaps, bener banget. Frekuensi harapan adalah suatu kejadian A yang diharapkan dari beberapa kali percobaan atau pelemparan. Untuk cara dan rumusnya seperti ini ya. Oke, gimana sih itu artinya? Jadi, FHA sama dengan N dikali PA. Atau, frekuensi harapan kejadian A sama dengan banyaknya percobaan dikali peluang kejadian A. Nah, sekarang aku bakal lanjut mengenai peluang komplement suatu kejadian. Kalian udah tahu belum sih apa itu peluang komplement suatu kejadian? Yaps, jadi peluang komplement suatu kejadian artinya kejadian itu tidak akan terjadi. Untuk rumusnya itu seperti ini ya, dan dilambangkan dengan seperti ini. Jadi, peluang kejadian bukan A sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Nah, segitu aja nih untuk materi yang bakal aku sampaikan kali ini. Jadi, biar kalian lebih paham, yuk simak dari contoh soal yang bakal aku kasih tunjuk ke kalian. Nah, di sini aku udah ada nih contoh soal untuk kalian pelajarin. Yang pertama, ada 2 buah mata dadu dilempar bersamaan sebanyak 180 kali. Di sini kita disuruh untuk menentukan peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 7 dan menentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 7. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, diketahui banyaknya percobaan atau N adalah 180 kali atau melakukan percobaan sebanyak 180 kali. Selanjutnya, diketahui banyak hasil yang mungkin atau NS adalah 6. Kenapa 6? Karena banyak sisi dadu adalah 6. Dan dadu yang digunakan adalah 2 buah mata dadu. Jadi, 6 dikali 6 adalah 36. Selanjutnya, A atau banyaknya kejadian A adalah 6. Di sini kita akan mencari untuk soal atau pertanyaan yang A. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 7. Jadi, PA atau peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS atau banyaknya kejadian A dibagi banyaknya hasil yang mungkin. Jadi, 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. Nah, di sini kita udah dapat nih peluang dari kejadian tersebut. Gampang kan? Selanjutnya, kita mencari frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 7. Jadi, rumusnya adalah FHA sama dengan N atau banyaknya percobaan dikali peluang kejadian A. Jadi, banyaknya percobaan adalah 180 kali dikali 1/6. Sama dengan 30. Nah, di sini kita udah dapat frekuensi harapan dari kejadian tersebut. Gampang bukan? Nah, jadi di soal nomor 2 ini kita disuruh menentukan peluang komplement suatu kejadian. Di soalnya, Ayu memiliki peluang untuk lolos masuk perguruan tinggi sebesar 0,8. Tentukanlah peluang Ayu tidak lolos masuk perguruan tinggi.
Jadi di sini peluang Ayu lolos perguruan tinggi kita ibaratkan dengan PA atau peluang kejadian A. Jadi peluang kejadian A sama dengan 0,8. Dan peluang kejadian bukan A sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Jadi 1 dikurangi 0,8 adalah 0,2. Nah, di sini kita udah nentuin peluang komplement suatu kejadian. Nah, dari materi-materi yang tadi, kau udah paham belum dari semua yang aku sampaikan? Semoga kalian bisa ngerti dan bermanfaat untuk kalian ya. Dadah!